Halo saudara, selamat siang. Ketemu lagi di Syafaat Malam GKI Gading Indah. Saya kembali jalan-jalan lagi nih. Cuman sekarang saya ada di sebuah mall dan saya mau pergi beribadah. Apa ya? Jangan-jangan Pastira mau pergi ke gereja-gereja yang di mall gitu ya? Ya, kita lihat aja nanti. Saya mau pergi kemana? Ya, sampai nanti di tempat tujuan saya mau beribadah. Loh, ini kok tidak seperti ruangan ibadah? Tidak ada bangku jemaat, tidak ada mimbar, tidak ada alat musik. Yang ada malah deretan rak buah-buah yang mau dijual. Apakah karena sudah dekat dengan Hari Raya Imlek ya? Sehingga buah-buahan jadi dekorasi seperti di gereja kita kadang-kadang juga seperti itu. Tapi ini memang sepertinya rasanya ini bukan ruang ibadah. Ada di mana sih sebenarnya saya ini saat ini? Buah, jeruk, apel. Loh, ini malah ada wortel, ada kol. Waduh. Pasti ini saya sudah pasti bukan ada di ruang ibadah. Padahal tadi katanya saya mau beribadah ya. Lah ini yang ada marah tahu, macam-macam makanan, bahan makanan, sayur-sayuran, bawang putih, bawang merah. Ibadah macam apa ini? Nah, saudara, mungkin Anda bingung ya, katanya saya mau beribadah, tapi saya malah pergi ke supermarket, belanja sayur, belanja bahan makanan, lihat perabotan seperti ini. Lalu di mana sisi ibadahnya? Di situ masalahnya saudara. Kita cenderung membedakan antara hal yang rohani, yang surgawi, dengan yang spiritual, dengan hal-hal yang duniawi, yang kita sebut sebagai duniawi, jasmani, yang menurut kita tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang rohani tadi. Hal yang rohani misalnya ke gereja, ke berdoa, baca Alkitab, ikut renungan, mendengarkan renungan, ya. Hal yang duniawi, yang jasmani, gini nih, belanja, masak, makan, kerja, ya, pekerjaan yang sehari-hari kita lakukan. Padahal sebetulnya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang rohani dan apa yang jasmani, apa yang duniawi dengan apa yang surgawi tidak bisa dipisahkan. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan juga dalam doanya meminta makanan, hal yang sangat jasmani. Ya, ketika Tuhan bicara tentang jadilah kehendak Tuhan, tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, tentang berkat Tuhan, Tuhan tidak lupa bicara tentang hal-hal yang kita anggap sebagai hal yang jasmani. Semua adalah satu keutuhan. Hidup kita adalah satu keutuhan. Bahkan dalam apa yang kita sebut hal yang jasmani, yang duniawi itu, apa yang kita anggap spiritual, rohani, harusnya juga nyata. Seperti kalau kita belanja tadi, belanja sayur, beli bahan makanan. Bukankah dalam kita proses belanja itu, lalu nanti kita mengolahnya, kita makan, kita mensyukuri berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan untuk bahan-bahan makanan kita, untuk kol, wortel, kentang, sayur, ya, atau mungkin untuk ayam, sapi, babi, ya, ini udah mau Imlek ya. Tuhan yang memberkati mereka-mereka yang menanamnya, para petani, peternak, mereka yang memprosesnya, mereka yang menghadirkannya di pasar tradisional, pasar modern, sampai kita bisa membelinya, mengolahnya menjadi makanan yang menguatkan tubuh kita, memampukan kita bekerja, memampukan kita beribadah, memampukan kita melakukan hal-hal yang lain, memelihara hidup kita. Semuanya adalah cara Tuhan memelihara hidup kita. Dalam hal-hal yang sering kita anggap
jasmani, duniawi, di dalamnya ada berkat Tuhan yang hadir. Jadi semuanya juga hal yang spiritual, yang rohani. Untuk itu kita harus selalu bersyukur. Untuk itu kita harus selalu menghadirkan karya Tuhan, kasih Tuhan di dalamnya. Jadi saudara-saudara, kalau sekarang Anda pergi belanja, Anda berkebun, Anda memasak, Anda melakukan pekerjaan Anda di toko, di kantor, dimanapun, hayatilah itu juga sebagai laku spiritual yang tidak kalah mulia dengan kalau Anda pergi ke gereja, Anda melakukan satu pribadi, Anda berdoa. Karena dalam semuanya tugas kita, panggilan kita adalah menghadirkan kasih Tuhan, menghadirkan karya Tuhan, menyatakan berkat dan anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat mensyukuri karya kasih Tuhan, berkat Tuhan yang hadir dalam semua hal yang Anda terima, yang Anda jalani, yang Anda lakukan. Saya mau lanjut belanja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam Yesus Kristus kami boleh belajar bahwa hidup kami adalah satu kehidupan yang utuh, antara apa yang jasmani dengan apa yang rohani, apa yang duniawi dengan apa yang surgawi, apa yang material, apa yang spiritual. Semuanya terhubung menjadi satu, semuanya saling terkait, dan kami harus menyatakan Kristus, menyatakan iman kami dalam seluruh hal tersebut. Karena itu ajar kami untuk tidak mengkotak-kotakkan kehidupan kami, di mana kami menganggap apa yang spiritual, yang rohani, yang surgawi seakan-akan menjadi lebih penting dari yang duniawi, yang jasmani. Karena dalam semuanya kami harus menghadirkan apa yang kami boleh terima dari Tuhan. Karena dalam semuanya juga Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan membawa keselamatan, memberikan anugerah, dan mengajak kami, memanggil kami semua untuk berkarya, untuk menyatakan kasih dan anugerah Tuhan juga. Biarlah dengan demikian kami juga boleh ambil bagian dalam berbagai bentuk kegiatan dalam kehidupan kami yang membawa kebaikan, bukan hanya bagi gereja atau bagi orang Kristen, bagi saudara-saudara seiman kami, tapi tentunya bagi setiap orang yang boleh Tuhan hadirkan di sekitar kami. Dengan demikian kami percaya kami sudah menyatakan kasih Kristus, kami menyatakan berkat dan anugerah Tuhan yang tidak terbatas atau tidak bisa dibatasi hanya kepada orang-orang yang percaya atau beriman kepadamu saja. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dunia, Tuhan yang mengasihi seluruh dunia dan ciptaan apapun, bagaimanapun keadaan mereka. Kami mau berdoa untuk kehidupan bergereja kami, pakai kami semua sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, untuk boleh saling mendukung, menguatkan, untuk boleh hidup dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan, untuk boleh membawa terang Kristus. Kamilah garam dan terang dimanapun Tuhan hadirkan kami. Biarlah kami sebagai gereja tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, keselamatan kami sendiri, tapi memikirkan, mengupayakan, mengusahakan apa yang baik untuk kehidupan bersama kami di dunia ini. Karena seperti itulah juga Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia membawa kasih dan anugerah untuk seluruh dunia. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga dalam kehidupan mereka, untuk kehidupan ekonomi, kehidupan relasi antara anggota keluarga, juga untuk mereka-mereka yang tengah bergumul dalam rupa-rupa sakit penyakit, kelemahan fisik. Biarlah dengan kekuatan dari Tuhan mereka boleh melewati setiap pergumulan tersebut bersama dengan keluarga yang mendukungnya. Kami secara khusus berdoa untuk keluarga dari almarhum Ibu Marsiana yang beberapa waktu lalu telah kembali ke rumah-Mu. Beri penghiburan, beri kekuatan, beri segala yang baik dari Tuhan kepada keluarga yang ditinggalkan. Biarlah mereka boleh terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, terutama di masa-masa duka, di pasca kedukaan. Mereka boleh terus merasakan hadirnya
Tuhan yang menguatkan itu. Inilah doa kami serahkan diri kami malam hari ini dalam istirahat kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.